Halo teman-teman, saya Fitrianingsih. Selamat datang di channel saya. Sesuai janji saya di video sebelumnya, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembuatan laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan biar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar pembelajaran akuntansi, jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang udah bantu subscribe channel ini. Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan hari ini, yaitu membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Fokus kita kali ini adalah membuat laporan laba rugi, karena di video sebelumnya kita sudah membahas cara membuat neraca dari persamaan dasar akuntansi. Kira-kira teman-teman yang kemarin sudah menonton video cara membuat neraca, apakah sudah jadi laporan laba ruginya? Nanti laporan laba ruginya dari usaha servis MR akan saya munculkan, tapi sekilas kita harus tahu dulu apa sih itu laporan laba rugi. Seberapa penting sih laporan laba rugi ini? Laporan laba rugi digunakan untuk membuat ikhtisar atau ringkasan pendapatan dan beban suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, dengan adanya laporan laba rugi ini, perusahaan nanti bisa menghitung seberapa besar laba ataupun rugi yang mereka terima. Kemudian dari laporan ini juga, perusahaan bisa mengetahui apa yang menyebabkan perusahaan tersebut memperoleh laba dan apa yang menyebabkan perusahaan tersebut memperoleh rugi. Perusahaan dikatakan memperoleh laba apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Dan sebaliknya, perusahaan akan dikatakan rugi apabila jumlah pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran. Dari laporan laba rugi ini, para pengguna laporan eksternal dapat mengetahui kemampuan perusahaan memperoleh laba. Artinya dari laporan ini, para pengguna eksternal bisa mengetahui apa-apa aja sih sumber pendapatan perusahaan ini dan seberapa baiknya sih perusahaan ini menghasilkan pendapatan. Nah, kira-kira itulah kegunaan laporan laba rugi secara umum. Berikutnya, kita akan menyusun laporan laba rugi. Cuman, apa sih yang harus ada? Apa sih yang harus kita masukkan ke dalam laporan laba rugi ini? Di dalam laporan laba rugi ini, kita akan memasukkan transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan terhadap nilai modal. Artinya, perubahan terhadap nilai modal ini bisa jadi yang menambah modal ataupun yang mengurangi modal, tapi dengan pengecualian untuk setoran dan juga penarikan modal itu tidak termasuk ke dalam informasi yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, bagaimana sih cara menyusun laporan laba rugi ini? Yang harus kita susun pertama kali adalah pemasukannya dulu. Apa saja yang menjadi sumber pendapatan dari perusahaan tersebut. Dan berikutnya akan kita munculkan apa-apa saja yang menjadi pengeluaran perusahaan tersebut selama periode tertentu. Nah, biar teman-teman makin paham, sekarang ayo kita lihat laporan laba rugi dari usaha servis MR. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengerjakan pembuatan laporan laba rugi ini, silakan cocokkan kira-kira jawaban teman-teman udah sama belum dengan yang ada di layar saat ini. Oke, di dalam pembuatan laporan laba rugi, pastikan teman-teman tidak lupa membuat judulnya. Judulnya terdiri dari 3 baris. Yang pertama, nama usahanya. Di sini kita menggunakan usaha servis MR. Kemudian, yang kedua jenis laporannya, yaitu laporan laba rugi. Dan yang baris ketiga adalah periodenya. Periodenya di sini kita pakai periode pada 31 Juli tahun 2022. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang harus kita inputkan adalah yang pertama kali harus kita masukkan adalah pendapatan. Di dalam usaha servis MR ini, sumber pendapatannya cuma satu, yaitu pendapatan servis. Bagaimana dengan beban-beban? Oke, jadi karena kemarin kita membahas bagaimana cara membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Ya,
bagaimana nanti teman-teman menemukan informasi-informasi yang ada di laporan laba rugi ini dari persamaan dasar akuntansi. Oke, sekarang mari kita buka lagi persamaan dasar akuntansi yang sudah kita pelajari. Oke ya, sekarang kita akan cari tahu lagi apa yang menyebabkan pertambahan ataupun pengurangan modal. Jadi kita fokuskan pencariannya di situ ya. Kita lihat modal, investasi tidak kita masukkan ke dalam laporan laba rugi, berarti lewat ya. Kemudian, nah di sini, ini pendapatan perusahaan. Oke, ini sumber pendapatannya. Kemudian di sini membayar gaji anggota. Di sini teman-teman bisa lihat mempengaruhi modal kan? Iya, mengurangi modal. Berarti akan kita masukkan di dalam laporan laba rugi. Berikutnya mempengaruhi modal lagi kan? Kita masukkan. Nah, untuk prive seperti yang saya bilang tadi, ini tidak kita masukkan di dalam laporan laba rugi, berarti kita lewatkan. Nah, berikutnya membayar iklan, mengurangi modal kan? Berarti kita masukkan di dalam laporan laba rugi. Nah, ini juga membayar-bayar juga mempengaruhi modal kan? Berarti kita masukkan. Semua informasi yang mempengaruhi modal akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi, kecuali untuk setoran modal dan juga penarikan modal atau prive. Nah, jadi gampang kan menyusun laporan laba rugi dari persamaan dasar akuntansi ini? Oke, di sini sumber pendapatannya cuma satu. Oke, di sini jumlah pendapatannya 849.000. Nah, di sini sesuai ya. Berikutnya jumlah beban. Di sini kita hitung dulu bebannya ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 macam beban yang ada di sini. Oke, bagaimana cara menuliskan beban-beban ini? Jika kita lihat di persamaan dasar akuntansi, pengeluaran yang pertama kali terjadi di dalam usaha servis MR adalah membayar gaji anggota sebesar 100.000. Tapi di sini teman-teman bisa lihat saya tidak memasukkan beban gaji anggota untuk baris pertama. Kenapa? Untuk mengurutkan entah itu pendapatan ataupun beban, kita urutkan dari nilai yang terbesar dulu. Oke, akan berbeda halnya dengan beban lain-lain. Karena beban lain-lain adalah beban yang tidak langsung mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Berarti meskipun jumlahnya besar dibandingkan beban-beban yang lain, itu harus kita taruh di bagian yang paling akhir seperti ini. Di sini beban lain-lainnya 14.000, padahal di sini beban listrik lebih kecil daripada beban lain-lain. Tapi kenapa beban lain-lain kita taruh di paling akhir? Karena beban lain-lain adalah beban-beban yang tidak bisa diidentifikasikan secara langsung. Jadi kita taruh di bagian yang paling akhir. Nah, dari sini teman-teman paham ya, bagaimana cara mengisi laporan laba rugi. Beban, pendapatan, dan beban kita urutkan dari jumlah yang paling besar terlebih dahulu, baru kemudian jumlah yang paling kecil. Sedangkan untuk beban lain-lain kita taruh di bagian paling akhir. Kemudian seluruh beban ini kita jumlahkan, oke, sehingga nanti diperoleh jumlah beban sebesar 473.000. Kemudian kita taruh sejajar dengan pendapatan. Nanti pendapatan dikurangi dengan beban, maka akan diperoleh nilainya sebesar 376. Di sini teman-teman bisa lihat nilainya positif. Karena apa? Karena jumlah pendapatan lebih besar daripada beban. Sehingga diperolehlah laba bersih sebesar 376.000. Dan sebaliknya, apabila hasil yang terdapat di sini minus, berarti pendapatan lebih kecil daripada beban, maka di sini akan diperoleh rugi, bukan laba bersih. Oke teman-teman, jadi intinya di dalam laporan laba rugi yang akan kita masukkan adalah informasi mengenai pendapatan dan juga beban perusahaan. Perusahaan akan memperoleh laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Sementara jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan akan rugi. Baiklah teman-teman, sekian informasi dari saya untuk hari ini. Kita lanjutkan di video berikutnya membuat laporan perubahan modal. Masih menggunakan
studi kasus yang sama yaitu usaha service MR. Jika menurut teman-teman informasi ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya, see you next time and bye-bye.